Oke, Spradi, di samping saya sudah ada Heru Grand, asal dari Desa Ibul. Sekarang kami mau ngebahas tentang pemilihan dan teknik pemesanan bibit unggul yang sawit ya, yang asli. Nah, sama Pak Heru, boleh dikasih tips dulu Pak, apa nih tips pertama kalau dalam memilih atau memesan bibit sawit? Untuk memesan bibit khususnya kelapa sawit yang unggul dan berkualitas itu kita harus ada SKT tanah. SKT tanah itu surat kepemilikan tanah desa setempat. Itu kita bisa buat di kantor desa. Terus untuk Sriwijaya sekarang ada surat pernyataan bahwa bibit itu mau kita tanam di lokasi kita, gitu kan. Dalam satu SKT tanah itu cuma dikasih 1000 butir. Untuk satu KTP. Itu maksimalnya. Untuk minimalnya bisa seperti ini, bisa 300 butir. Nah, untuk contohnya, contoh aja kan di Sriwijaya ini kan. Ini untuk Sriwijaya SG5 semikron, ini yang semikron ya. Semikron. Ini minimal 300 butir. 300 butir minimal pemesanan. Ini juga apa nih dokumennya? Nanti kita bahas. Tadi. Nah, atas nama kita ambil atas nama ini kan atas nama saya. Kita ambil yang atas nama Samsan. Samsan ini kawan dari Belar, dari Ibu juga. Nah, atas nama Samsan ini juga dokumennya bukan atas nama saya, atas nama pemesan, atas nama KTP. Pemesan, ya? Nah, atas nama KTP pemesan Samsan dari desa Ibu juga. Ini untuk dokumennya delivery. Kurang tahu juga apa artinya delivery ini kan. Ini untuk sertifikatnya atas nama pemesan juga. Langsung nama pemesan ya. Samsan Dusun Izin Pak Samsan. Belar Desa Ibul RT 8 Kecamatan Subang Tritip, varietas SG5 semikron. Ada stripnya. SG5 strip berarti semikron. Berarti yang buah kuning nih Pak Heri ya? Bukan. Ini yang buah merah. Untuk yang buah kening SG1 sama semikron 1. Ya. Nah, ini juga ada surat anunya dari Sriwijaya nih, namanya surat keterangan benih kelapa sawit. Ini varietasnya, tanggal penerbitnya, penerbitan, ini cara pemupukan. Terus ini ada cara kita apa nih? Cara penyampaian. Jadi inti yang pertama adalah dokumen ya. Keaslian dokumen. Itu kunci yang pertama ya Pak. Ini juga Bang di dalam DO delivery ini dalam nih. Ini pasti sama dengan segel nih. Oh, harus ada segel ya. Nah, segel ini sama dengan nih. Yang kedua identitas dari barang ya. Jadi harus sesuai dengan sini. Tersegel dan sama. Boleh kita cocokkan ya. Jadi harus sama, resmi. Yang nih Samsa nih kan segel nih sama dengan nih, sama dengan nih. Oke, dokumen. Jadi yang pertama dokumen harus lengkap dan asli ya. Satu, yang kedua baru ke fisik ya. Fisik ya Bang. Fisiknya tersegel ini, ya. Contohnya. Ini masih, barangnya. Masih tersegel rapat. Tersegel rapat, tidak ada unsur pemalsuan ya Pak Heri ya. Karena saya juga kan cuman gimana ya, jembatan atau penyalur kan untuk kawan-kawan yang mungkin nggak ada waktu ataupun yang mungkin prosesnya belum begitu paham untuk pemesanan ke pusatnya kan. Saya cuma sekedar membantu aja. Sampai jembatan Pak Heri. Jadi nanti kita kalau untuk daerah Simpang Tritip khususnya atau Bangka Barat, Bangka Belitung, bahkan pemesanan ke Indonesia banyak, Kalimantan ya Pak Heri ya. Kalau untuk ke Kalimantan sekarang pemesanan langsung Pak dari untuk yang pesan Sriwijaya dari Balai Benih Sampurna Agro langsung dikirim Kalimantan. Itu juga harus disertai dokumen apa di persyaratannya tadi, SKT tanah sama surat pernyataan dan KTP. Oke, nanti izin kontak Pak Heri bisa di-share di kontennya untuk pemesanan. Oh bisa Pak. Untuk pemesanan. Oke, teman-teman, tadi dari segi dokumen ya, dari segi pemesanan dari Pak Heri harus benar-benar persyaratan sesuai SOP, tujuannya pun harus ke tempat yang resmi, kemudian bisa dibantu melalui perantara ya Pak Heri ya.
atau orang-orang yang memang ditunjuk dari perusahaan. Ini juga ada bang, apa nih? Souvenir ya? Apa nih? Ada dikasih botol minum. Betul nih, untuk kami nih. Botol minum dari Oh, Sriwijaya. dari Sriwijaya. Baru malam tadi datang nih. Udah malam tadi, oke. Biar adil bagi 3 nih. Biar adil. Makasih Pak Heri. Bentar, ini apa nih Pilih mana yang bagus? Bang, ini bang. kalau kira-kira nggak pengen melalui market apa nih saya ataupun marketing jalanan bisa langsung pesan ke Balai Benih Sriwijaya. Betul. Syaratnya itu tadi dah, SKT tanah, surat pernyataan sama KTP. Kebetulan Pak Heri dan 3 orang temannya ya dari Bangka Belitung mewakili orang Bangka untuk langsung meninjau ke PPKS. Betul bang ya? Oh yang kemarin ya? Sama yang itu ke Sriwijaya bang, sudah ke Sriwijaya terus ke Medan ke PPKS. Nah, PPKS dan Medan berarti. Kalau untuk PPKS juga bisa kami bantu. Kalau mau lebih detail bisa langsung pesan ke Prawitra Bangka Belitung bisa kan. Kalau mau bisa melalui saya juga bisa. Tapi itulah pasti ada selisih harga mungkin untuk biaya bensin saya kan. Pastilah itu bos. Lebih baik lebih sedikit daripada rugi seumur hidup. Karena investasi untuk khususnya untuk kita petani sawit ini adalah pertama dari bibit atau benih. Betul. Dan jarak tanam. Jarak tanam ya. Percuma juga kita bibit unggul, kita perawatan bagus kalau jarak tanamnya tidak sesuai SOP kan. Terlalu memaksa ya. Kayak apa nih diharuskan jarak tanam tuh di atas 8x9 itu minimal 8x9 lah. 8x9. Kalau lebih bagus 9x9. Entah apapun itu varietasnya, kalau saya di atas 8x9. Buat saudara-saudara yang mau komen atau masukannya apa nanti bisa kita lanjutkan ke video selanjutnya nanti ke Pak Heri Keren. Jadi kita masih fokus di keaslian bibit ya, pemilihan bibit. Nah, tips-tips untuk saudara-saudara teman semua, jangan sampai memilih bibit yang cabutan ya, yang cabutan dari sawit. Kata orang tuh bibit cabutan tuh kan untung-untungan kita. Kalau untuk kita sebagai petani sawit, kalau kita mempertaruhkan waktu kita kan rugi. Rugi dan duit. Usahakan bibit itu unggul 100%. Kalau bibit unggul itu kan udah bukan kita jamin dari Balai Benih, itu kan udah di riset dari mungkin belasan tahun yang lalu kan. Betul sekali. Jadi kita petani ini kan tinggal memesan dan untuk menanam. Tapi itu biar bibit unggul harus ada sortir nanti. Waktu kita di pembibitan kan pasti ada. Yang model kerdil, model daun lalang tuh kan. Nah di juga nih ada kan nanti. Itu jangan kita tanam. Oh, ada persentasenya ya. Yang kisaran di sekitar tergantung Balai Benih juga bang. Kadang ada yang cuma 3%, 5%, ada juga yang sampai 10%. Nah ini juga ada kan. Ini untuk bibit-bibit yang tidak layak tanam nih Pak, atasnya. Ini boleh kontennya nanti kita lihat ciri-ciri yang tidak layak bisa tanam. Dipelajari ini bibit-bibit yang tidak layak tanam di pembibitan kita di polybag kan. Jangan kita tanam karena itu pasti biar berbuah gak normal kan. Model buahnya tuh buah landak, makanya tuh kan sortir itu kan penting biar bibit unggul. Kita share nanti ya. Kita beli minta ya. Oke. Oke, mundur lagi Bu. Oke, lanjut tadi kalau dari segi keaslian ya Pak Heri ya, bahwa satu tadi sertifikat, balik lagi kedua segel sangat kunci sekali. Nah kemudian ini boleh nggak nih berdasarkan pengalaman Pak Heri kan selain sebagai supplier atau tempat pemesanan bibit berbagai macam jenis yang unggul-unggul, pastinya ada dong tips yang mana nih merekomendasikan? Kalau untuk masih ditunggu-tunggu kan? Kalau masalah rekomendasi itu juga saya bingung Pak. Bingung ya? Karena saya juga di kebun juga ada 18 varietas sekarang ya. 18 varietas semua dicoba. Nah, jadi saya lihat satu bagus, yang satunya bagus. Jadi untuk bibit unggul nih, biarpun kita tanam yang mana, kualitasnya sepertinya biar agak berbeda cuma dikit, sekian persen gitu. Jadi intinya gini, biar bibit varietasnya apa dari Balai Benih mana, yang penting bibitnya itu harus bibit unggul, gitu aja.
Oke, kesimpulannya intinya apapun jenis bibitnya selama asli ya, selama itu resmi pasti dari badan benih dijamin lah. Pasti ada kekurangan dan kelebihan yang pasti menutupi. Ada yang dahan pendek berarti tumbuhnya lama ya kan, ada yang hasilnya cepet tinggi kayak gitu kan Pak. Kalau untuk ini ya Bang, karena itu tadi kata orang bibit ini bagus, bibit itu bagus, tapi kalau resmi dari balai benih unggul ini kalau saya nggak pilih-pilih, saya tanam semua aja. Tanam semua. Itu ya, jawab mungkin udah jadi pertanyaan dari teman-teman semua yang suka memikirkan itu ya, sudah kejawab. Ini juga baru malam tadi Bang datang. Baru malam tadi Ini juga punya kawan-kawan sih kampung-kampung sini belum sempat ngambil ke rumah. Biasanya berapa lama dari pemesanan sampai terima barang? Ini untuk sekarang nih agak cepat Pak, bisa 1 bulan. Kalau dulu pertengahan tahun kemarin sampai 3 bulan 4 bulan, sekarang agak cepat. Untuk semua jenis ya, bahkan PPKS agak lama dulu ya. Untuk PPKS juga yang dulu sampai setengah tahun, sekarang cuman 3 bulan lebih lah. 3 bulan lebih. Ini rencana nanti awal tahun 2024 ini datang juga yang pesanan Probitra Bangka Belitung kan. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak buat Pak Heri atas jawabannya. Ya, kita sengaja nggak terlalu banyak supaya kita punya video selanjutnya. Lebih memahami aja kan? Lebih memahami. Jadi untuk fokus video kali ini adalah tentang tips cara pemilihan dan pemesanan bibit yang asli. Untuk teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ke kita atau ke Pak Heri, bisa kolom komentar. Kemudian untuk pemesanan nanti bisa ke kontaknya kita set. Oke, terima kasih buat Pak Heri atas masukannya. Kami juga siap menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga teman-teman tidak salah dalam memilih bibit yang asli. Semoga teman-teman juga menanam bibit yang asli. Semoga salam sukses untuk para petani. Oke, Jip.